Sesibuk apapun yang namanya olahraga ini harus wajib disempatkan. Benar nggak, Cid? Betul sekali. Penting banget untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi kalau sibuk beraktivitas setiap hari kan. Ada bonusnya. Bonusnya tuh kalau kita jadi langsing, slim gitu kalau kan. jadi langsing itu bonus buat kamu ya. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak juga loh yang bingung mau olahraga apa sih cocoknya untuk buat orang yang sibuk seperti kita ini. Betul sekali. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak usah bingung-bingung lama-lama karena jawabannya ada di Yana Maunanya. Duh, kayak gini nih kalau tinggal di kota besar kayak Jakarta. Gaya hidupnya susah dan jauh dari yang namanya benar dan sehat. Dan buat mengimbanginya nih, olahraga jelas dibutuhkan. Tapi olahraga kayak gimana ya yang pas dan efektif buat kaum urban kayak Yana gini? Waktunya Yana mau nanya. Ya, hidup di kota besar kayak Jakarta emang kudu pinter-pinter nih. Salah-salah bisa terjerumus dalam resiko berbagai penyakit. Gimana enggak? Pola hidupnya aja serba instan. Mulai dari makanan yang serba instan alias cepat saji, ditambah generasi gadget dan elektronik anak zaman sekarang yang bikin mereka betah duduk lama-lama alias males gerak. Hihi. Gak heran, menurut riset dari Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2011 lalu, masyarakat perkotaan lebih rentan terkena berbagai macam penyakit tidak menular. Mulai dari jantung, diabetes, sampai stroke. Salah satu solusi buat menangkalnya adalah dengan olahraga. Tapi masih pada sempat olahraga nggak ya warga Jakarta? Sempet sih, tapi nggak sesering gitu. Dulu sih sempat, untuk sekarang ini enggak. Masih sempat, setiap pulang kerja masih sempat. Enggak sih. Masih. Udah nggak sempat olahraga ya? Soalnya jarang ya. Nah, kebanyakan ternyata masih sempat olahraga di tengah keterbatasan waktu dan ruang. Manfaatnya nggak cuma sehat, bentuk tubuh juga bisa jadi lebih ideal. Kebutuhan akan olahraga membuat berbagai macam jenis olahraga baru mulai populer dan digemari. Ada Zumba, olahraga dari Amerika Latin yang dinamis. Pilates yang tenang tapi ampuh bakar lemak. Atau lari yang cuma butuh sepatu lari dan handphone buat selfie-selfie. Maksudnya lari beneran ya. Nah, sebuah sistem kesehatan yang diaplikasikan ke dunia olahraga belakangan ini juga mulai populer. Namanya Electric Muscle Stimulation. Kalau dari namanya sih ada unsur listrik-listriknya nih. Kok serem ya? Sore, kita langsung latihan ya Mas ya? Iya, silakan. Ganti baju dulu berarti kita ya? Iya, silakan. Nah, salah satu tempat untuk mencoba electric muscle stimulation ada di tempat ini nih. Kita bakalan coba gimana sih rasanya olahraga sambil disetrum-setrum. Kemana nih Mas? Ganti bajunya? Sebelah sini? Sebelah lurus aja. Oke, thank you Mas. Eits, gak usah khawatir. Meski pakai aliran listrik, kalau yang ini dijamin aman. Gak akan sampai bikin gosong kesetrum. Sebelum mulai, seperangkat alat seperti rompi ini disiapkan. Dan disemprot air dulu supaya bisa mengalirkan listrik. Tahap selanjutnya, baru deh dipasang di badan Yana. Udah siap semua? Kabel udah pernah nempel semua ya? Iya, udah semua. Kita langsung aja latihan dulu. Iya, silakan. Nah, ini dia nih yang jadi alat utamanya. Bernama Miha Body Tech System, alat ini berasal dari Jerman dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Awalnya cuma dipakai buat perawatan medis seperti terapi kelumpuhan. Sampai tahun 2007 berkembang ke bidang olahraga. Aliran listrik dari Miha Body Tech ini dialirkan ke 8 grup atau area otot, yaitu paha, bokong, otot belakang bagian bawah, otot belakang bagian atas, perut, sayap, dada, dan tangan. Rasanya, getaran-getaran seperti kesemutan kerasa dari stimulus yang dihasilkan aliran elektro. Tingkat tegangan listriknya pun bisa disesuaikan. Kalau yang sering olahraga, maka daya listrik yang disalurkan pun juga semakin besar.
Dua tahan. 3, 4 lagi. Go. 1, 2, 3. Naik. Terus sampai stop. Ya. Pas. Perutnya. Kalau yang ngeliat sih kelihatannya gampang banget ya. Tapi kalau yang ngalamin semuanya berat, susah. Udah beres ya? Beres, siap. Latihannya cukup 20 menit, tapi efeknya setara dengan 2-4 jam latihan di pusat kebugaran. Buh, maka nggak heran buat pemula kayak Yana gini, 3 hari pasca latihan dianjurkan buat nggak latihan beban lain supaya nggak ada kerusakan otot. Apa sih yang membedakan metode electronic muscle stimulation sama gym konvensional atau gym biasa itu, Mas? Kalau gym biasa, kita perlu beradaptasi dengan waktu yang lama. Kadang-kadang kan latihan 2, 3 kali, 4 kali, kita baru merasakan, oh iya nih ternyata kita contoh main bicep, baru dia, karena perlu adaptasi. Kalau ini enggak, karena memang di sini distimulasi ototnya. Distimulasi, langsung reaksi saat itu juga. Nah, cuman berdasarkan kapasitas dianya sendiri, kita atur equalizernya, seberapa mampunya gitu. Tuh, cocok banget buat yang mau tetap sehat tapi cuma punya waktu yang terbatas. Soalnya, elektro yang dialirkan ke tubuh bisa menstimulasi otot 4 kali lebih efektif dibandingkan dengan latihan biasa. Meski praktis dan aman, tetap ada persiapan dan persyaratan yang kudu diperhatikan ya. Mulai dari keadaan fisik yang harus lagi fit, sampai makan yang cukup. Soalnya latihannya non-stop tanpa istirahat selama 20 menit. Dan tentunya harus diperhatikan juga kapabilitas pelatihnya. Nah, Dr. Michael, saya mau nanya ini soal IMS nih yang belakangan lagi digandrungi kan ya. Kalau menurut dokter sendiri seberapa aman sih menggunakan metode IMS nih? MS itu bisa aman bila mana memang sesuai dengan tujuan dan juga kompetensi dari operatornya. Jadi kalau tujuannya itu memang jelas dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil itu bertahap, tentunya kita akan lakukan step by step. Nah, ini akan meningkatkan keamanan tersebut. Namun bila mana dari awal yang bersangkutan berkeinginan saya ingin cepat, hasilnya supaya kelihatan cepat bagus dalam waktu yang singkat. Nah, ini ada tendensi untuk masuk ke ranah yang namanya berbahaya. Dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan kerusakan pada otot-otot yang dilatih. Meski bisa lebih cepat dari olahraga biasa, kudu tetap bersabar nih. Ada tahapan yang harus dilalui. Jangan karena mau hasilnya bagus dan cepat, malah ditambah banyak aliran listriknya. Bahaya. Seperti yang pernah bilang nih, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Nah, yang perlu diingat nih dari apapun jenis olahraganya dan apapun tujuan dari olahraganya, kemauan yang kuat dan juga niat untuk disiplin rutin latihan adalah yang paling penting. Dan tentunya harus didukung dengan istirahat yang cukup dan juga gizi yang seimbang. Benar nggak? Nah, sekarang kalau masih punya pertanyaan yang pengen Yana tanyain, tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @Yana mau nanya. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya. Yana, latihan dulu ya biar cepet urusan dikit.